Banyak yang bilang pindah ke Jerman itu udah telat karena inflasi. Padahal di 2026, Jerman justru lagi panik nyari orang kayak lo nih buat ngisi jutaan lowongan kerja yang kosong. Nah, pertanyaan yang sering gue dapet, Bang, apakah masih worth it untuk pindah ke Jerman di tahun 2026? Yuk, stay tune, gue bakal bahas tuntas kenyataannya. Dein Name? Halo, wie geht's dir? Nama gue Damario, gue sekarang bekerja full time di Jerman sebagai data analis. Herzlich willkommen, selamat datang di YouTube channel gue di mana gue ngepost video tentang pendidikan di Jerman, terutama Ausbildung, FSJ, Studium, Au Pair, dan sharing berita pendidikan dan kehidupan di Jerman untuk ngebantu lo sukses berkarir di Jerman. Oh iya, gue juga mau ingetin tonton video ini sampai habis ya, karena gue akan share lowongan Ausbildung di Jerman. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya supaya lo nggak ketinggalan video baru gue. Oh iya, disclaimer dulu nih, video ini bertujuan untuk edukasi teman-teman di Indonesia atau yang di Jerman yang ingin apply Ausbildung. Data yang gue tampilkan mungkin sedikit berbeda dengan realita sekarang, tergantung kapan kalian nonton video ini. Oke, jadi kita buat narasi yang super lengkap ya, panjang dan mendalam. Tarik napas dalam-dalam, siapkan kopi atau teh hangat kalau lo udah mulai mau gaya hidup sehat ala Eropa. Karena kita bakal ngebedah setiap sudut kehidupan di Jerman di tahun 2026. Pindah ke Jerman di tahun 2026 itu sebenarnya mirip kayak milih pacaran sama orang yang sangat disiplin. Kaku tapi setia banget. Kalau lo berharap dapat romansa ala drakor yang penuh kejutan manis tiap hari, mungkin lo bakal kecewa karena di Jerman kejutan manisnya paling-paling cuma surat dari kantor pajak yang bilang kalau lo dapat pengembalian dana 50 euro karena kelebihan bayar misalnya. Tapi mari kita bicara serius soal worth it atau enggaknya pergi ke Jerman. Well, secara ekonomi Jerman 2026 memang nggak lagi semurah dulu ya. Contohnya harga doner kebab yang dulunya cuma 3,5 euro mungkin sekarang sudah naik ke angka yang bikin kita elus dada. Belum lagi urusan cari apartemen di Berlin atau di Munich yang susahnya minta ampun. Bahkan lebih susah daripada jelasin ke orang tua kenapa lo belum nikah juga di umur 30-an. Lo juga bakal bersaing sama ratusan orang cuma buat dapetin unit apartemen yang luasnya mungkin nggak seberapa. Tapi harganya bikin lo mikir, mending tidur di kantor aja kali ya. Namun di balik drama biaya hidup, ada satu hal yang bikin Jerman tetap seksi di tahun 2026. Mereka butuh banget lo. Serius, Jerman itu sekarang ibarat jomblo mapan yang sudah mulai panik karena nggak ada yang ngebantuin ngurus rumah. Mereka krisis tenaga kerja di hampir semua sektor karena populasi mereka yang semakin menua nih. Kalau lo punya skill di bidang IT, kesehatan, atau teknik, lo bakal disambut kayak pahlawan yang baru pulang perang. Pemerintah di Jerman di tahun 2026 sudah jauh lebih luas soal aturan imigrasi dibanding 10 tahun lalu nih. Sekarang yang namanya Chancenkarte atau kartu peluang, yang intinya bilang, sini udah datang dulu aja ke Jerman, cari kerja sambil lihat-lihat, kalau cocok kita jadian. Bahkan buat lo yang ambisius pengen ganti paspor, aturan baru memungkinkan lo jadi warga negara Jerman cuma dalam waktu 5 tahun atau 3 tahun kalau lo jago banget bahasa Jermannya. Bayangin, baru juga hafal cara bedain der, die, das, tahu-tahu sudah bisa pegang paspor merah, marun itu. Bicara soal bahasa, ini adalah tantangan terbesar sekaligus lelucon paling lucu di Jerman. Bahasa Jerman itu didesain buat lidah orang Indonesia keseleo. Lo bakal ketemu kata-kata yang panjangnya kayak kereta api ekonomi Jakarta-Surabaya. Misalnya, Rindfleisch, Etikerungsüberwachung, Aufgabenübertragungsgesetz. Jangan coba-coba deh baca itu sambil makan kerupuk. Bisa-bisa kesedak lagi lo. Tapi tenang, di 2026, meski bahasa Jerman tetap wajib, lingkungan kerja sudah jauh lebih internasional. Banyak perusahaan yang mulai maklum kalau bahasa Jerman lo masih berantakan, ya nggak apa-apa lah, selama kerjaan lo beres. Tapi ya jangan kaget juga kalau pas lo lagi asik-asiknya ngomong pakai bahasa Inggris, orang Jermannya malah jawab pakai bahasa Jerman yang super cepat sambil masang muka serius seolah-olah lo baru aja melakukan dosa besar. Karena salah naruh sampah plastik di tong sampah kertas. Memang urusan sampah di sini lebih sakral daripada urusan asmara. Ini juga satu hal yang gue pengen tekenin. Salah buang sampah
bisa bikin tetangga lo yang kakek-kakek tiba-tiba muncul depan rumah lo nih sambil bawa buku panduan regulasi kota. Nih, baca nih. Nah, ini poin yang paling gue suka nih. Work-life balance. Di Indonesia mungkin kita udah biasa ya di WhatsApp bos jam 10 malam nanya revisi. Di Jerman, tahun 2026, kalau bos lo berani gitu, dia bisa kena tegur serikat pekerja atau minimal dianggap nggak punya sopan santun. Jam 5 sore, teng! Orang Jerman bakal hilang dari kantor secepat kilat. Cus! Seolah-olah ada latihan evakuasi gedung. Mereka sangat menghargai waktu nih. Waktu pribadi itu yang pengen gue tekenin. Lo bakal punya waktu buat sepedaan di hutan, nongkrong di pinggir jalan, atau sekedar bengong di balkon sambil mikirin, kenapa ya langit Jerman sering banget mendung kayak perasaan orang yang gagal move on? Anjay! Kualitas hidup ini yang mahal harganya menurut gue. Dan lo nggak perlu pusing mikirin biaya rumah sakit, karena kalau tiba-tiba lo sakit atau tumbang, asuransi di sini benar-benar nolongin lo. Pendidikan anak gratis dari TK sampai kuliah. Jadi uang gaji yang dipotong pajak besar itu sebenarnya lagi ditabung buat kenyamanan hidup lo juga di masa depan. Tapi mari kita jujur-jujuran sih soal sisi gelapnya. Jerman di tahun 2026 bukan berarti bebas masalah. Inflasi pasca pandemi dan krisis energi dunia beberapa tahun lalu masih meninggalkan bekas. Harga energi untuk pemanas ruangan di musim dingin ini aja bisa bikin lo tiba-tiba jadi rajin pakai kaos kaki 3 lapis dan selimut tebel demi nggak nyalakan pemanas di level maksimal. Lalu ada fenomena Beamter, para pegawai negeri Jerman yang cintanya pada kertas dan stempel masih sangat kuat. Meskipun sudah tahun 2026 dan dunia sudah heboh soal AI dan metaverse, jangan kaget kalau lo masih disuruh kirim dokumen via pos pakai amplop coklat. Digitalisasi di Jerman kadang cuma berarti kita kirim lewat PDF, kita kirim PDF lewat email. Tapi lo harus cetak, tanda tangan manual, lalu pos kembali. Rasanya memang gemes ya, pengen bantu install Windows bajakan ke komputer mereka, tapi ya itulah seni hidupnya di sini. Selain itu ada faktor psikologis yang sering dilupakan. Kesepian. Nah, pindah ke Jerman di tahun 2006 artinya lo harus siap menjadi orang asing di tengah masyarakat yang sangat menghargai privasi. Orang Jerman bukan tipe yang bakal nanya, udah makan belum sih? Ke tetangga yang baru pindah. Mereka bakal membiarkan hidup lo tenang, tapi kalau lo butuh bantuan, lo harus belajar buat bertanya duluan. Ini yang penting. Kalau lo nggak aktif, ikut komunitas atau kursus bahasa, lo bisa berbulan-bulan cuma ngomong sama mesin kasir di supermarket. Musim dingin juga jadi ujian mental di sini karena gelap jam 4 sore itu bukan hanya sekedar mitos. Rasanya kayak hari sudah berakhir padahal lo baru mau mulai nonton Netflix. Tanpa asupan vitamin D dan kopi yang kuat, lo bisa gampang kena winter blues. Nah, lo cek aja di Google winter blues apa, tapi makanya di Jerman itu punya hobi itu penting, biar nggak cuma bengong nungguin matahari yang cuma muncul 2 jam doang sehari. Lalu gimana sih dengan aspek sosial politiknya di Jerman? Jadi Jerman tahun 2026 adalah negara yang sedang berjuang menyeimbangkan keterbukaan imigrasi dengan sentimen politik dalam negeri. Lo mungkin bakal sesekali dengar berita soal partai kanan jauh yang lagi naik daun, tapi jangan biarkan itu bikin lo takut setengah mati nih. Di kota-kota besar, atmosfernya masih sangat-sangat inklusif. Lo bisa ketemu orang dari segala penjuru dunia di gerbong kereta yang sama. Keberagaman inilah justru jadi kekuatan Jerman. Lo bisa makan nasi goreng, sushi, baklava, sampai currywurst dalam satu jalan yang sama. Jadi Jerman sedang bertransformasi menjadi negara yang lebih berwarna dan lo punya kesempatan buat jadi bagian dari perubahan itu. Mari kita bedah sedikit soal finansial. Buat lo yang suka angka, katakanlah di tahun 2026 lo dapat gaji 4.500 euro per bulan, gaji kotor misalnya. Setelah dipotong pajak, asuransi kesehatan, asuransi pengangguran, dan dana pensiun, lo mungkin cuma dapat sekitar 2.800 bersih. Bayar sewa apartemen satu kamar di pinggiran kota itu sekitar, let's say, 900 euro. Belanja bulanan 400 euro, kalau masaknya rajin ya, dan nggak jajan Starbucks tiap hari. Internet dan HP roughly 60 euro dan asuransi tambahan 50 euro. Transportasi ya 63 euro lah. Sisa uangnya itu masih ada sekitar 1.200-1.300. Kalau dikonversi ke rupiah, angka itu masih terlihat sangat besar. Tapi di Jerman, angka itu adalah tabungan yang cukup buat liburan ke Spanyol atau Italia setahun 2 kali misalnya. Lo nggak bakal jadi sultan yang punya mobil sport dan rumah tingkat 5. Tapi lo punya hidup yang tenang,
tanpa takut besok nggak bisa makan kalau kena PHK. Jerman juga adalah surganya buat lo yang benci drama jalanan. Di sini aturan lalu lintas dipatuhi dengan tingkat kepatuhan yang hampir religius. Kalau lampu merah buat pejalan kaki, ya mereka bakal berhenti meskipun nggak ada mobil satupun yang lewat di radius 1 km misalnya. Lo bakal ngerasa aneh sendiri kalau nekat ngelanggar. Itu sih yang gue rasakan. Dan buat lo yang suka traveling, Jerman di tahun 2006 adalah gerbang emas. Tinggal naik kereta atau bus beberapa jam, kemudian lo udah bisa sarapan croissant di Paris atau makan pasta di Milan. Paspor dan izin tinggal Jerman lo itu ibaratnya kunci sakti buat keliling Eropa. Tanpa ribet urusan visa nih teman-teman. Ini adalah kemewahan yang sulit didapat kalau kita cuma menetap di satu tempat saja. Tapi ingat, ada satu budaya yang mungkin lo kaget. Kejujuran yang brutal. Orang Jerman kalau nggak suka sama hasil kerjaan lo, mereka bakal ngomong langsung di depan muka lo tanpa pakai bumbu-bumbu penyedap nih. Nggak ada tuh basa-basi, wah bagus ya, tapi mungkin bisa sedikit diperbaiki. Nggak ada. Mereka bakal bilang, ini salah, tolong diperbaiki. Awalnya mungkin bakal bikin hati lo yang lembut ini tergores. Tapi lama-lama lo bakal sadar kalau ini jauh lebih efisien daripada puji-puji di depan tapi diomongin di belakang. Efisiensi adalah nafas mereka. Kalau ada cara cepat buat nyelesain sesuatu, mereka bakal pakai cara itu. Meskipun caranya terdengar nggak punya perasaan. Jadi, mari kita buat kesimpulan besar. Pindah ke Jerman di tahun 2026 masih sangat sepadan kalau lo adalah seorang yang mencari kestabilan, keamanan sistem sosial, dan kebebasan waktu. Ini adalah tempat buat lo yang pengen melihat anak-anak lo sekolah tinggi tanpa harus pusing mikirin pinjol, buat bayar uang pangkal. Ini adalah tempat buat lo yang pengen kerja keras tapi tetap bisa punya hobi di akhir pekan. Namun, Jerman bukan tempat buat lo yang mencari kemudahan hidup serba dilayani, cuaca yang selalu cerah, atau birokrasi yang secepat kilat. Persiapan dari sekarang adalah kunci. Jangan cuma belajar bahasa lewat aplikasi yang cuma ngajarin lo cara bilang apel itu merah. Der Apfel ist rot. Belajarlah bahasa buat bertahan hidup, buat berdebat soal kontrak kerja, dan buat curhat sama dokter. Di tahun 2026, persaingan bakal tetap ada, tapi pintu Jerman terbuka lebih lebar buat mereka yang mau berusaha. Jerman gak butuh orang yang cuma sempurna, mereka cuma butuh orang yang mau beradaptasi dan gak gampang menyerah sama dinginnya musim dingin. Apakah lo rindu masakan ibu? Pasti. Apakah lo kangen matahari Indonesia yang selalu ada? Jelas. Tapi rasa bangga saat lo berhasil bertahan hidup sendirian di negeri yang bahasanya ribet ini, sambil memegang segelas bir atau kopi lah di tepi sungai, itu adalah perasaan yang gak bisa dibeli pakai uang. Jadi silahkan kemas kopermu, pelajari cara memilah sampah yang benar, dan siapkan mental buat jadi warga dunia yang tangguh. Jerman nunggu lo nih dengan segala kekakuan dan ketulusannya. Hai, kalau lo masih nonton video ini dan belum subscribe, boleh dong subscribe dan nyalakan loncengnya supaya lo nggak ketinggalan video terbaru gue. Dan tulis juga di kolom komentar ya kalau lo pengen request tema tertentu seputar pendidikan Jerman, kehidupan di Jerman, atau mungkin sekedar say hi, boleh tulis di kolom komentar. Terus join juga YouTube membership gua untuk dapatkan video eksklusif pembelajaran bahasa Jerman dari A1, A2. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Auf Wiedersehen. Ciao!